Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya ilmu? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar, mesti punya ilmu, belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Quran, wahyu pembuka menggunakan kata iqra, baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, nggak nanya, ya, terus ujian minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti, sehingga jadi pakar di bidangnya. Jangan tanggung, ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9 ayat 122. Insan beriman tuh kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari paham, tidak keluar dari ruangan sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Lihat tafaqahu fid din. Kemudian wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Ya, bagaimana bisa salat kalau nggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau nggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak paham cara menunaikan salat, nggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya, kalau nggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam wa ghadiballahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, tuh ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahanam, kekal di dalamnya, nggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahanam, siksanya berlipat, kata Allah. Jahanam saja sudah nggak kebayang, dan siksanya berlipat. Tuh, tergambar nggak tuh? Ya, tergambar nggak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94, itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang, itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh, terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa, padahal ancamannya tinggi. Ya. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Hati-hati. Satu manusia pun itu di sisi Allah kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang bahkan di kita itu yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba itu kan, terorisme dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan, hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya, jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisos tuh hukuman mati ancamannya, ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia, ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Qurannya mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah.
Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu saking tingginya ilmu, hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah SAW ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini, nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita toharah, apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudu kan? Ya, tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah, itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja. Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat, disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis kita. Dimudahkan kepada kita bentuknya kurikulum. Yang paling viral misalnya Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. 97 kurikulum hidup, 97 bab. Topik. Ya, dibuka satu-satu ini. Ini topiknya, ini hadisnya. Ini topiknya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tinggal kita buka profesi kita apa, pelajari yang pokok, pelajari yang furu'. Kalau pengen lompat ke masalah ibadah saja, cari kitab sunan. Makanya Sunan Abu Daud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi misalnya, ya, Sunan Abu Daud susunannya kitab sunan itu dari masalah fikih, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Dimulai dengan kitabut taharah nanti, kitabus shalah, kitabus siyam, kitabuz zakah. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang bab sholat dengan benar, cari kitab sunan. Kalau pengen teladani orangnya, bagaimana seperti Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana seperti Sayyidah Aisyah, bagaimana seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen tahu hadis-hadisnya berapa banyak yang dikumpulkan, cari kitab musnad. Ya, seperti Musnad Imam Ahmad. Kalau pengen cari hadis secara acak dari A sampai dengan Z, Hamzah sampai dengan Ya, cari kitab Mu'jam. Ada semua. Nah, kita diminta mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, lalu dibawa ke dalam konsep hidup kita, praktekkan dalam hidup. Hasilnya semuanya sukses. Dan itu lintas zaman, lintas dimensi. Coba cek. Nabinya meninggal, sahabat praktekkan, sukses. Sahabat meninggal, tabi'in hidup, sukses tabi'innya.
dibawa ke Iberia, Spanyol, Portugal, jadi peradaban. Lalu belajar dari situ beberapa yang dari barat, ya, sampai menjelma menjadi kemajuan yang sangat luar biasa, mencerahkan barat. Ya, dibawa sampai saya dari Harvard kemarin saat di Amerika. Harvard itu asalnya gereja. Gereja asalnya. Dan di situ belajar dari spirit masjid. Di masjid itu dulu bukan hanya fungsi ibadah, orang belajar. Kan kampus pertama di dunia itu siapa yang bikin? Fatimah binti Muhammad Al-Fihir yang ada di Maghrib di Fes. Itu kampus pertama di muka bumi di dunia ini yang bersumber dari masjid asalnya. Dibikin masjid, melihat kemudian spirit dari Masjid Nabawi yang ada pendidikan dari Nabi di situ di Ahlus Suffah, di copy paste kemudian di Maghrib, dikembangkan. Materinya diperbanyak. Di situ ada matematika, ada fisika, ada kimia, selain tafsir, hadis dan sebagainya. Eropa datang ke situ. Ya, pada belajar ke situ, termasuk utusan-utusan gereja belajar ke situ. Ya, dan itulah beliau yang ahli syam, ahli tahajud. Fatimah binti Muhammad Al-Fihir ini ahli puasa, ahli tahajud. Dari Qairawan asalnya, dari Tunisia. Saya pernah ke Qairawan. Dan itu yang pertama kali mendesain toga. Toga wisuda itu yang desain itu perempuan orang Islam. Gak banyak orang tahu itu. Makanya awalnya segi 4 hitam kan? Ya, itu spiritnya dari Ka'bah. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini nyata ini. Baca. Ya, baca. Baca. Ini asalnya dari Ka'bah, 4 sudut, 4 sisi, warnanya hitam. Maksudnya apa? Sekalipun sudah banyak ilmu, tawadhu, hadapkan dirimu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Niatkan ikhlas karena Allah. Ditarik ke kita jadi kopiah. Hitam tuh. Makanya tidak disebut qalansuah. Bahasa Arabnya kan bukan kopiah ini, peci ini. Taj atau qalansuah. Kenapa dibilang kopiah? Dari kata khufyah. Khufyah itu takut, tunduk. Kalaupun banyak ilmu tuh menunduk. Jangan sombong. Kalau udah pakai kopiah itu tunduk, jangan sombong. Kalaupun mulai banyak, jangan mudah salahkan orang. Ya, tenang, baik. Pakai baju koko, baju takwa, walibasu takwa dzalika khair. Bawahnya sarung. Kok sarung? Kan bahasa Arabnya izar. Kenapa bukan izar? Dari syar'an, sarungan. Hidup itu pakai syariat, syar'an. Hiduplah dengan syariat. Gunakan takwa. Kalau sudah soleh, tunduk. Kakinya pakai baqiyak. Al-baqa wal yakin. Itu asalnya. Makanya orang pesantren pakai baqiyak kan? Ya, baqiyak itu dari mana katanya itu? Al-baqa wal yakin. Ya, melangkah dengan yakin pasti. Wal baqa lillah, karena Allah. Itu asalnya. Orang tua kita itu tidak banyak dulu materinya, cuman dipraktekan. Orang sekarang banyak materi nggak dipraktek-praktekan gitu. Banyaknya diperdebatkan.